Perkenalkan, nama saya Adriana Laia, kelas 12 SMPK. Hari ini saya menghafal Efesus pasal 1. Dari Paulus, Rasul Kristus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dari surga. Sebab dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dijadikan supaya kita kudus dan tak cacat dan tidak bercacat di depannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dengan segala hikmah dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang telah ditetapkannya di dalam Kristus Yesus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala dari segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus Yesus, karena di dalam Dia kami mendapat bagian yang dijanjikan kami dari semula, ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalamnya segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus dan boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya diperbolehkan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmah dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkait di dalam panggilan-Nya dan betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya yang dikerjakannya di dalam Kristus Yesus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukannya di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaah sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaah yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Efesus pasal 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka.
Sebenarnya dahulu kami semua juga terhimpun di antara mereka ketika kami hidup di dalam hal nafsu daging, menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Dia di surga. Telah menghidupkan kita bersama-sama Dia di surga. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan terhadap di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang menggagalkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang yang takut sunnah, yang menamakan dirinya sunnah, yaitu sunnah lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluarga Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikannya, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia ini. Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, di dalam Kristus Yesus yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tempo. Tetapi sekarang di dalam Kristus yang telah mempersatukan kedua pihak. Belum. Tapi sekarang di dalam Kristus Yesus. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus bahwa kamu tanpa Kristus dan tidak termasuk warga Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluarga Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikannya, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia ini. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus yang Ia telah membangkitkan kita juga. Saya kasih, dan hanya satu kali saya bisa kasih tolong, jika perlu lagi sudah selesai. Tapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah merobohkan tembok pemisah, yaitu persekutuan. Sebab dengan matinya sebagai manusia Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya di dalam satu manusia baru dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan
untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada kepada mereka yang dekat. Dan karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Kristus. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kau sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas dasar para nabi, para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjurus. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Pasal 3. Itulah sebabnya aku ini Paulus, seorang yang dipenjarakan karena Kristus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasia yang dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabi yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli waris dan anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil ini aku telah menjadi pelayan menurut pemberian kasih karunia Allah yang telah dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadakulah yang paling hina dari segala orang dari antara orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terbeda itu, dan untuk menyatakan apa isi tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi di dalam Allah dan yang telah menciptakan segala sesuatu. Supaya sekarang oleh jemaah diberitahukan pelbagai ragam hikmah Allah kepada pemerintah dan penguasa di surga sesuai dengan maksud abadi telah dilaksanakannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati karena melihat kesesakanku, karena kesesakanku adalah kemuliaanmu. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya lah semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan, meneguhkan kamu
menangguhkan kamu di dalam roh, oleh roh di dalam menangguhkan kamu di dalam Kristus Yesus. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakal serta berdasar dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dan dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu yang telah melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Kristus. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa bekerja dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turut-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Sepertinya ada satu ayat yang saya tidak dengar, ayat 19, mungkin saya salah. 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Dan dapat mengenal kasih itu. Silakan. Dan dapat mengenal kasih itu. Itu sekalipun ia telah melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Kristus. Bagus. Pasal 4. Sebab itu aku menasihati kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadana dengan panggilan itu. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, hendaklah kamu lemah lembut, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, hendaklah kamu selalu rendah hati lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ayat 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu itu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepadaku masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawana-tawana, ia memberikan pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemerintah pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanannya, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengertian dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah,
kedewasaan penuh, tingkah pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus Yesus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupaan pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun diri dalam kasih. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan Yesus. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup bersekutu dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka, karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumbuh sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu daging dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Sebab kamu bukan demikian, tetapi kamu bukan demikian karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Okay. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenai Kristus Yesus. Ya, bagus, karena kamu telah mendengar tentang Dia Di dalam Kristus. ya, Kristus yang menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui oleh roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sebab itu buanglah dusta dan berkatalah seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum pada amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah mencuri lagi, tetapi baik ialah bekerja keras dan mengerjakan pekerjaan baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jangan ada perkataan kotor-kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatanmu. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuat di antara kamu, demikian pula dengan segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang kepada yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Pasal 5. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih
dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kita dan telah menyerahkan dirinya untuk kamu sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun hanya di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang kudus. Demikianlah perkataan yang kotor, yang kosong atau sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucaplah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang Sunda, orang Cema, atau orang Serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Dan janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dan janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang. Karena itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran, dan uncilah apa yang berkenan kepada Allah. Dan janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi telacangilah perbuatan itu. Sebab menyebut saja pun yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang telah ditelajangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang telah nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah di antara orang yang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Atas kamu. Ayat 15. Pasal 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidup, puji-pujian, nyanyian rohani, dan bernyanyilah dan bersolah bagi Tuhan dengan segenap hati, karena kita adalah anggota tubuhnya. Karena Bernyanyi dan bersolatlah bagi Tuhan dengan segenap hati. Karena kita adalah sebab kita sehingga dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani, bernyanyilah dan bersoralah bagi Tuhan dengan segenap hati. Sebab karena kita adalah anggota tubuhnya.
Itu pasal lain sepertinya. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain. Ucaplah syukur. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa. 21. Tetapi rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagimu. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau korup atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikianlah juga suami harus mengasihi istri sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istri mengasihi diri sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuh sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan Allah, dengan hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu sama seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Efesus pasal 6. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang pasti dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur hidup. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bagikan marah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didilah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai kamu hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia dengan takut dan dekat, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Tuhan, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang telah melayani Tuhan, bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia menerima balasan dari Tuhan. Hai kamu tua-tua, berbuatlah demikian juga di hadapan mereka, dan jauhkanlah ancaman, dan ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhanmu ada di surga, tidak memandang muka. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Gunakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita lah bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan
melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu di dunia yang di dalam dunia ini, ya, di dalam dunia gelap ini. Very cool. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan berdiri tegak sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, tinggalkan kebenaran dan berbaju jerakalah keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan rahasia damai sejahtera. Dalam segala Maaf, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, karena perisai itu kamu dapat memadamkan seluruh panah api dari si jahat. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam doa dan bercakap-cakap di dalam doa itu dengan permohonan yang tak terputus-putus untuk orang-orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakannya. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara, supaya kamu juga mengetahui keadaan hal iwaku. Maka Tikusku, saudara kita yang kukasih dan pelayan yang setia, akan memberitahukannya semuanya kepadamu. Dengan maksud inilah kusuruh ia kepadamu, supaya kamu tahu hal iwa kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai kamu semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. bagus, selamat. Congratulations.